Balik lagi bareng gue guys. Jadi hari ini gue pengen nge-review kamera Lumix GX85. Kamera lama yang kalau misalnya gue pikir masih cukup worth it buat dibeli. Oke, balik bareng gue lagi. Gue beli ini untuk nemenin G9 gue. Jadi rencananya ini buat jadi second kamera gue juga. Terus gue pairing sama lensa Olympus 17 1,8 kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya sih ya 17,1. Dan kamera ini cukup kecil buat dibawa ke gunung. Kalau misalnya lu bawa kamera ini buat ke gunung. Cuma sayangnya kamera ini nggak weather seal kan. Jadi kalau hujan segala macam, kalau G9 kan kalau kehujanan segala macam oke gitu, nggak ada masalah. Nah kalau kamera ini kalau kehujanan ya harus ngumpet, masuk dalam tas, diplastikin segala macam, ngumpet. Kira-kira gitu. Kamera ini rencananya buat jadi second kamera gue. Jadi ini karena kecil, jadi kalau misalnya bisa lihat ini kecil banget kan, cukup portable gitu dibandingin G9 yang agak-agak gede gitu bodinya. Dan ini udah ada IBIS-nya, jadi image body stabilization kalau nggak salah. Jadi cukup bisa menghandle light shaky lah istilahnya kalau misalnya gue lagi jalan ngevlogging gitu kan. Jadi kalau misalnya gue ngevlogging gitu, jadi istilahnya oke, harusnya nggak ada masalah. Terus apalagi ya, cuma sayangnya ini nggak bisa dimasukin eksternal mikrofon ya. Jadi meskipun ada beginiannya, ada hot shoe-nya, tapi dia nggak bisa dimasukin eksternal. Jadi paling suaranya internal, atau gue bisa pakai handphone masukin mikrofon terus rekam suaranya beda gitu, terus nanti gue sync di komputer. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Gue kemarin ngejar ini karena satu, harganya udah terkoreksi banyak ya. Jadi dengan fasilitas dan feature yang ada, harganya udah lumayan terreduce gitu. Jadi udah buat gue secara pribadi sih affordable gitu. Terus kecil juga, compact segala macam. Jadi kalau misalnya gue malas bawa G9 gue bisa bawa ini aja. Terus gitu gue bawa lensa yang 1260 gue masuk ke sini, nggak ada masalah juga, bisa soalnya kan sama-sama satu mounting juga. Jadi inline gitu. Jadi satu merek gitu loh, dan satu mounting. Jadi lensanya gue bisa ganti-ganti. Nah ini lensanya kalau beli, kalau nggak salah ada lensa itunya, ada lensa kitnya kayak gini. Dan lumayan lumayan oke sih sebenarnya, nggak yang jelek-jelek banget juga sebenarnya. Jadi dia lensanya tuh 12-32 kalau misalnya kelihatan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan sini. Kelihatan nggak? Ini lensa pancake, jadi kecil banget, pendek banget, dan simple banget, dan ringan banget. Jadi kalau misalnya buat lo pakai ini, atau misalnya pakai ini juga bisa masuk di G9 sih. Jadi kalau misalnya lo pakai lensa ini, terus begitu lo pakai buat traveling, ini ringan banget, dan hasilnya surprisingly oke. Maksudnya oke lah gitu, nggak yang jelek banget gitu ya. Tapi karena ini bukaannya kalau nggak salah di angka 3, sekian gitu, jadi kalau di full frame dia mungkin sekitar 6 sekian lah gitu. Jadi untuk low light agak-agak kurang. Jadi paling kalau misalnya untuk daylight gitu, terus udah gitu bokehnya juga agak kurang banget gitu loh. Kecuali mungkin kalau misalnya jaraknya deket ya, terus udah gitu backgroundnya jauh, mungkin agak-agak sedikit bokeh lah. Tapi kalau buat ngevlog segala macem pakai lensa ini tipis segala macem oke banget gitu. Soalnya ini bukannya kan lebar 12, setara 2,4 kalau nggak salah di full frame. Jadi ya oke lah harusnya sih ya. Terus kita juga bakal nanti coba masukin footage video-video yang gue ambil pakai ini. Again, gue masih belajar lagi ya, jadi udah lama gue nggak motret. Udah lama juga gue punya kamera yang agak-agak bener. Nggak dulu sih, berapa bulan yang lalu gue masih pegang M3 kan, Canon. Waktu itu gue cuma beli untuk ya sekedar vlogging ngaco ngasal asal-asalan gitu kan. Cuma
kesini-sini gue pikir aduh kenapa nggak diseriusin aja gitu, jadi invest sedikit buat beli gear sekalian kan bisa untuk proyekan juga gitu. Dan alhamdulillah ada kerjaan yang memerlukan kamera, jadi kebetulan gue baru ini terus gitu ada ini juga, jadi ya agak-agak sedikit pecah telur lah istilahnya. Nah sekarang kita coba masukin beberapa footage dari kamera ini. Jadi gue kemarin sempat jalan-jalan, mungkin materinya ada beberapa yang udah gue masukin ke video gue yang sebelumnya si Indofast itu, karena kemarin pas gue Indofast gue ngerekamnya mostly pakai kamera ini, jadi cuma audionya nggak internal ya, audionya kan gue hilangin kan, jadi gue isi pakai musik, sound music aja gitu. Tapi sekarang gue coba nanti masukin ke sini juga, sama gue coba ambil juga beberapa footage terus gitu nanti gue masukin juga ke sini. Jadi gue nanti bawa ini, gue keliling-keliling, kita lihat hasilnya nanti kayak gimana. Ini sih oke banget sih, gue sempat coba juga pakai ini dan hasilnya juga oke banget sih buat ngevlog gitu. Coba kita masukin ya videonya dan kita lihat nanti kayak gimana hasilnya. Oh ya, ngomong-ngomong ini semua gue ambil di 1080 60 frame per second. Terus gitu untuk yang slow motion ya, dari video itu gue pelanin jadi 35% nya, jadi semuanya gue ambil di 1080 60 frame per second. Meskipun ini bisa 4K tapi gue nggak pakai 4K nya kemarin, tapi nanti gue coba tes juga sih yang ada 4K nya pakai ini, nanti mungkin di beberapa klip yang lain gitu. Kalau yang kemarin pas gue ambil di Indofast itu kan gue semuanya pakai 1080 60 frame per second. Ada beberapa yang gue slow motion juga dan hasilnya masih cukup bagus kok untuk hasil dari sini. Ini kameranya kecil banget, lensanya juga lensanya kecil banget. Jadi ya kalau misalnya lo berencana untuk ambil juga mungkin oke, dengan harga yang nggak terlalu mahal. Kalau misalnya buat gue sih, gue tadinya mau rencana ambil yang lain ya, cuma gue pikir kalau misalnya gue satu line up gitu kan, lo mix gitu, dan bisa ganti lensa interchange gitu. Jadi kalau misalnya gue bosan pakai ini, gue pakai itu, ganti ke sini ya pokoknya gitu deh. Jadi masih oke ketimbang gue beda brand gitu, seperti itu nanti lensanya mesti invest lagi segala macam, jadi pusing lah gitu loh. Jadi dengan segala kelemahannya gue berusaha untuk menerima, dengan segala kelebihannya gue juga berusaha untuk menerima. Jadi ya kita lihat gimana hasilnya. Jangan lupa nonton terus, subscribe. Kalau misalnya nggak suka ya tinggal di dislike aja. Oke, kita nonton. Kok dilepas sepatunya, Mbak? Nggak apa-apa masuk. Ih, kembaran. Gede banget. Tadi ada 1.700 peserta yang ikut nonton kita. 1.700. Nanti takut disalahin kalau bener. Bagaimana Mas Tio? Yang satu Neuro itu menyerang otak, kalau Hero itu menyerang darah. Hero berarti dia salah. Maksudnya salah. Diperbaiki tinggal otak. Terima kasih banyak Pak. Saya akan sebentar. Udah jawab teman saya. Kalau itu Hero itu benar. Pak, saya kayak gitu aja dulu. Hai guys, jadi sekarang lagi ngetes 17 inci pakai lensa Olympus. Gue pegangnya pakai tripod. Jadi kalau misalnya nanti gue jalan, gue bakal jalan kayak gini. Gimana kira-kira guys? Pasang ambient light supaya biar sedikit lebih merah. Hai guys, jadi nanti kalau misalnya gue jalan, gue bakal kayak gini. Gimana menurut lo? Suaranya gini lah. Ini masih pakai internal dan ini kan nggak bisa dikasih eksternal mic ya, jadi suaranya pasti bawaan ya, kira-kira gini.
Hai guys. Hai guys, jadi sekarang lagi di dalam mobil, audio internal, pakai kamera GX85 ini. Kita lihat. Aduh, kayaknya nggak bisa dipegang, nggak ada pegangannya soalnya. Kira-kira kayak gini, kalau misalnya dalam mobil. Suaranya juga kayak gini, cek suara. Gue berubah banget. Sekarang mau jalan. Let's go, kita lihat. Ini sekarang lagi di Cubic, kita lagi ngetes kalau misal di outdoor kira-kira kayak gini. Back soundnya orang pada kebut-kebutan guys. Siang-siang Cubic. Gue jalan, gue pegang pakai tripod, jalan ngetes ngevlog pakai beginian guys. Hai guys. Jadi sorry kalau misalnya agak kucel, gue belum mandi. Jadi tadi pagi nganterin anak-anak buat mana? Harus sesuai jalur lah. Dasar. Jadi nganterin anak-anak latihan, terus ngetes ini buat bikin materi nggak jelas. Ini sekarang lagi jalan ngetes ibisnya. Kira-kira kayak gini, sama sekali ngetes face detectionnya juga. Soalnya kan ini pakai face detection deh. Kita lihat sama belakangnya mudah-mudahan blur. Mudah-mudahan. Terus mataharinya cerah banget. Takutnya nanti flare glaring lagi dari lensanya. Soalnya kan gue pakai UV. Kemarin kan pas kalau sempat perhatiin di video yang di dalam ruangan itu karena ada lampu segala macam, dia banyak glare gitu kan, hijau-hijau gitu. Mudah-mudahan sini enggak sih. Mudah-mudahan enggak terlalu glare. Kira-kira gitu, berat juga ya pakai ini ya. Padahal cuma GX85. Gimana ntar kalau misalnya gue ngevlog di gunung pakai G9? Lebih berat, lebih gede. Kayak gini kira-kira kameranya, kualitasnya. Mudah-mudahan lebih bagus.
Jadi kira-kira gitu guys. Jadi kira-kira gitu footage yang diambil dari GX85. Mudah-mudahan ngebantu ya. Meskipun sekarang vlognya bukan di gunung, tapi kayaknya Maret ini gue berangkat ke gunung sih. Terus gimana dengan Covid-Covidan itu? Ya sudahlah gitu. Ya bismillah aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kira-kira gitu. Terus ya sebagai penutup vlognya, terima kasih buat yang udah nonton. Subscribe jangan lupa, like kalau misalnya mau, dislike kalau misalnya lo nggak suka, jangan lupa subscribe.